sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd bin Abi Waqqas adalah paman Rasul dari pihak ibu. Dan Rasul sangat berbangga dengan Sa'ad dengan mengatakan, mana paman-paman dari ibu kalian, dan ini paman dari ibu saya. Maksudnya kepada Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd bin Abi Waqqas sangat dibangga-banggakan Rasul. Dia, paman dari ibunya, dari pihak ibu. Dan dia termasuk mustajabud doa, sahabat yang kalau berdoa itu mustajab doanya. Sampai suatu ketika di zaman Amirul Mukminin, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, dia diangkat menjadi gubernur di Kufah. Kufah ini terkenal kaumun ghudur. Dari dulu Kufah itu Irak dan sekitarnya Iran itu disebut Kufah. Dari dulu ini bangsa pengkhianat. Mereka mengkhianati Ali radhiyallahu anhu, mengkhianati Hasan, mengkhianati Husain. Jadi mereka adalah umat tidak amanah, tidak menghargai pemimpinnya. Termasuk di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar ini mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjadi gubernur di Kufah. Rupanya orang-orang Kufah ini suka mencari-cari aib pimpinannya. Disebar isu bahwa Sa'd bin Abi Waqqas ini la yuhsinu salatahu, solatnya tidak bagus, dikritik solatnya. Mereka ngeritik solat gitu kan, karena begitulah cara orang itu untuk menghancurkan apa? Menghancurkan marwah orang. Orang kalau tidak bisa menghabisi orang secara ilmiah, pasti akan menghilangkan karakternya, akan menghancurkan karakternya. Sebagaimana orang jahiliyah menganggap Rasul gila, penyihir, pendusta, tukang syair, macam-macam kan. Dibunuh karakternya supaya orangnya itu tidak dipercaya orang ya. Jadi Sa'd bin Abi Waqqas dibilang solatnya nggak beres katanya. Membayangkan orang dicela solatnya. Akhirnya menyebar sampai kepada telinga Umar bin Khattab. Dipanggil tuh dari Kufah, suruh datang ke Madinah. Sampai Sa'd itu nggak mau balik lagi ke Kufah. Kenapa? Karena dia tidak sanggup memimpin umat yang kayak gitu. Kemudian ini persis seperti kasusnya Imam Bukhari. Imam Bukhari juga pernah difitnah seperti itu, nggak bagus solatnya. Kata Imam Bukhari, aku banyak meriwayatkan hadis. Kalau ku mau, ku bacakan kepadamu 100 hadis Rasul tentang tata cara solat Rasul. Imam Bukhari dibilang solatnya nggak beres. Dia yang meriwayatkan hadis tentang masalah solat, ya kan? Akhirnya kata Sa'd bin Abi Waqqas, ya Amirul Mukminin, maukah ku praktekkan bagaimana cara solat Rasul? Katanya kan. Taib, kata Umar, aku percaya dengan kamu, tapi aku harus mengecek ke daerahmu. Maka Umar bin Khattab membawa Sa'ad ke Kufah. Seluruh masjid di Kufah ditanyai Umar, gimana solatnya pemimpin kalian? Seluruhnya memuji kecuali satu masjid. Kan? Ini satu masjid aja nih rupanya yang masalah. Begitulah orang-orang munafik. Nggak banyak biasanya mereka itu, tapi buat menyebar isu. Makanya bahaya orang-orang munafik itu. Akhirnya kemudian yang satu masjid itu yang masalah didatangi oleh Umar. Kemudian kata Umar bin Khattab, siapa di antara kalian yang mengatakan bahwa dia tidak bagi solatnya? Ya. Tidak ada yang mengangkat bicara sampai Umar memaksa. Maka berdiri seorang laki-laki namanya Usamah. Kemudian dia mengatakan, lain yang ditanyakan, lain pula jawabannya. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, inna Sa'dan la yasiru sayran wa la yuqsimu sawiyan wa la yaqdi bil adli. Wahai Amirul Mukminin, karena engkau sudah memaksa kami angkat bicara, kami angkat bicara. Nih si Sa'ad ini pemimpin kami, nggak pernah jihad ya. Kalau bagi-bagi nggak pernah adil. Kalau memutuskan perkara nggak pernah baik, nggak pernah bijak katanya. Lain yang ditanyakan, lain yang dijawab, coba kan. Dan mereka memang mau menjatuhkan pemimpin seperti itu ya. Bagaimana kemudian seorang Sa'd bin Abi Waqqas yang di tangannya dia bisa menaklukkan Irak dan Persia kan, dibilang nggak jihad kan itu ya. Kemudian dia tidak adil, Masya Allah. Makanya Sa'd bin Abi Waqqas langsung mengangkatkan tangan dan berdoa kepada Allah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas,
kalau kau mengatakan seperti itu karena riya, in qulta taqulu ria'an, kalau engkau mengatakan seperti itu karena riya, kudoakan kamu, Allahumma atil umrahu, ya Allah panjangkan umur orang ini, wa atil faqrahu, panjangkan juga kefakirannya. Ya Allah atil umrahu wa atil faqrahu wa a'rid alaihil fitan. Tiga doa. Ya Allah panjangkan umurnya, ya Allah panjangkan kemiskinannya, ya Allah berikan macam-macam fitnah sama dia. Kan itu. Betul, subhanallah. Dia itu mustajab doa Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ikhwan. Betul. Orang-orang yang seumurnya sudah meninggal dunia, dia masih panjang umurnya, akhirnya miskin, hidup di jalan-jalan jadi pemulung, jadi peminta-minta, banyak fitnah yang menimpanya. Ini namanya doa orang yang dizalimi. Lihat ikhwan ya. Makanya Rasul mengatakan fattaqi da'watal mazlum, hati-hati loh doa orang yang dizalimi itu, fa innaha laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Ya. Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan bagaimana dia mencontohkan kepada kita birrul walidain sehingga turun surah Luqman. Kemudian wa Sa'id ibnu Zaidin, Sa'id ibn Zaid adalah putra seorang yang Hanifiyah di zaman jahiliyah. Jadi sebelum diangkatnya Nabi dan Rasul, belum nampak kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang jahiliyah itu mereka para penyembah berhala, tapi tidak semuanya. Ada orang-orang yang hanif, yang masih menyembah Allah secara hati mereka, tetapi tidak secara perbuatan, karena belum ada syariat, belum ada Nabi ketika itu. Tapi hati mereka mentauhidkan Allah. Salah satunya bapaknya Sa'id bin Zaid, namanya Zaid bin Naufal. Ya, sama dengan Waraqah bin Naufal juga ya. Dan beberapa orang-orang di zaman itu. Kalau Waraqah bin Naufal kemudian belajar, akhirnya menjadi rahib, menjadi pendeta. Tapi setelah Rasul kemudian diangkat jadi Nabi dan Rasul, dialah kemudian beriman kepada Nabi. Sehingga ulama berselisih pendapat, siapa orang dewasa yang pertama masuk Islam. Ada yang mengatakan Abu Bakar, ada yang mengatakan Waraqah bin Naufal. Tapi bapaknya ini Sa'd bin Zaid bin Naufal ini, karena dia agak lantang, suka mengingkari perbuatan kesyirikan jahiliyah, makanya dia kemudian diazab, disiksa oleh orang-orang Quraisy. Maka dia kemudian hijrah ke Syam, ingin mencari kebenaran di sana. Karena Syam itu gudangnya orang-orang yang beragama Nasrani ketika itu. Tapi sampai di Syam, para rahib sana itu justru marahi siapa? Zaid bin Naufal. Ngapain kamu ke sini? Balik lagi kau ke Mekah. Sebentar lagi di sana akan muncul seorang nabi menurut ramalan kami. Jauh-jauh kau ke sini cari nabi, di sana akan muncul nabi. Kan gitu. Balik lagi Zaid ini dari Syam, tapi di tengah jalan qadar Allah dia kemudian meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia dia berdoa. Walaupun dia tidak sempat melihat nabi yang diutus, walaupun dia tidak sempat memperjuangkan dan ikut jihad bersamanya, ya Rabb berikan keturunanku beriman dan mengikuti dia. Maka Allah kabulkan salah satu putranya adalah Sa'id ibn Zaid, satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, akhirnya masuk Islam di tangan Abu Bakar dan mengikuti agama Rasul. Sa'id ibn Zaid yang kemudian menikah dengan saudari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Fatimah bintul Khattab. Bahkan salah satu wasilah Umar masuk Islam adalah karena Sa'id ini. Ya kan? Taib. Kemudian wa Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman bin Auf ma'ruf ya. Beliau adalah paman Nabi sallallahu alaihi orang yang sangat berjasa karena orang kaya. Bahkan ada sejarah yang masyhur yang sering dijadikan percontohan persaudaraan dia dengan orang-orang Ansar ketika dia dipersaudarakan Rasul antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'd bin Rabi. Ya, kata Sa'd bin Rabi, ya Abdurrahman, karena Rasul sudah mempersaudarakan kita, maka namanya saudara harus saling berbagi. Saya punya 2 rumah, pilih mana yang terbaik ambil. Saya punya 2 kebun, mana yang kau sukai ambil. Saya punya 2 istri, mana yang kau anggap cantik ku ceraikan, habis masa idah ku nikahkan dia dengan kamu. Apa enggak hebat? Nah, kalau bisa cari kawan yang kayak gini, sampai kiamat enggak dapat tentu. Ya.
Tapi ini cerita nyata ya. Abdurrahman bin Auf adalah orang yang luar biasa. Tapi dia izah, orang-orang Quraisy itu punya izah. Bukan berarti kemudian dikasih langsung mau, enggak gitu. Ya kan? Dia mengatakan tidak, jazakallah khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Dullani ala suq, tunjukkan saja di mana pasar. Akhirnya dia sebentar saja masuk pasar karena dia memang pengusaha, ahli bisnis. Tengok pasar ya langsung dia jualan di situ, nggak modal pun. Orang cerdas itu pasti bisa dapat duit. Ya. Selang beberapa waktu sudah kaya kemudian nikah. Itulah Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abu Ubaidah Amir Ibnul Jarrah, dan yang terakhir adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Dikenal sikapnya karena dia yang membunuh bapaknya. Bapaknya dibunuh oleh dia dalam perang Badar. Ketika itu bapaknya ikut tentara orang-orang Quraisy, sementara dia ikut tentara Rasul. Dalam peperangan memang bapaknya maksudnya membunuh anaknya itu. Cari-cari Abu Ubaidah dalam perang Badar. Setiap ketemu lari anaknya, setiap ketemu lari anaknya. Tapi ketika bapaknya berhadapan dengan Rasul, Abu Ubaidah geram. Oke, saya menghindar karena dia bapak saya. Tapi kalau sudah mau menghunus Rasul, tidak bisa dibiarkan. Maka dia minta izin kepada Rasul, biar aku yang menghadapi bapakku. Akhirnya diizinkan. Di tangan Abu Ubaidah bapaknya meninggal dunia karena dia kafir harbi, ya. Dan Abu Ubaidah ini dikenal panglima besar dalam Islam, pengganti Khalid ibn Walid di zaman siapa? Umar. Kalau Abu Bakar, ya, dia percayakan kepemimpinan peperangan kepada Khalid karena Rasul sangat percaya dengan Khalid. Abu Bakar itu ngikut Rasul saja. Tapi di zaman Umar, maka Umar menggantikan Khalid dengan Abu Ubaidah Amir Ibnul Jarrah. Lah inilah yang disebut dengan al-asyaratu al-mubassiruna bil jannah. 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Apakah cuma 10? Tidak. Banyak sahabat yang dijanjikan masuk surga atas lisan Rasul. Contohnya Abdullah bin Salam, tokoh Yahudi, ya kan? Dia masuk Islam, dikiranya kalau tokohnya masuk Islam, orang-orang Yahudi itu akan masuk Islam. Tidak. Hidayah itu milik Allah, bukan milik pemimpin. Walaupun dia masuk Islam, tidak ada orang Yahudi masuk Islam kecuali orang-orang yang dihitung dengan jari saja bisa masuk Islam, gak sampai 10 orang. Kan itu. Padahal mereka banyak jumlahnya, ribuan. Tapi hanya sedikit saja orang Yahudi masuk Islam di zaman Rasul. Salah satu pemimpinnya Abdullah bin Salam masuk Islam. Makanya Rasul mengatakan Abdullah ibnu Salam fil jannah. Dia di surga. Kemudian Abu Lubabah, ketika ada orang Ansor kelahi berseteru dengan anak yatim gara-gara kebun kurma, di mana anak yatim ini mengklaim ini kebun dia mau buat rumah di situ. Kata seorang Ansor, tidak, ini kebun saya, jangan mengklaim kebun saya. Akhirnya sampai ke mahkamah, dan mahkamah memenangkan Ansor ini dan mengalahkan yatim. Nabi ketika itu datang kepada sahabat Ansor, sudahlah berikan sedikit saja, dia ingin bangun rumah. Tapi dia mengatakan karena sudah berseteru awalnya, dia nggak mau jadinya. Walaupun Rasul mengatakan dan dihadiahkan siapa yang memberikan kalau kamu mau memberikan sepetak kebunmu ini untuk dijadikan rumah anak yatim, maka aku janjikan kau mendapatkan rumah di sorga. Tapi dia tetap tak mau. Kenapa? Karena sudah ada awal konflik masalahnya. Udah bahasa kita enak duluan gitu kan. Akhirnya Abu Lubabah mendengar Nabi SAW mengatakan kalau dia menginfakkan kebunnya itu akan dibangunkan, akan dijamin surga dan dibangunkan rumah di surga. Oh, datang dia kepada anak yatim itu. Nah, sini, ku kasih kebunku plus dengan kebun-kebun kurma ini. Ini lebih luas daripada dia ambil. Mendengar perkara ini, Nabi SAW mengatakan, subhanallah, Abu Lubabah fil jannah, dan dia akan mendapatkan rumah sebanyak pohon kurma di kebunnya. Kan gitu ya. Ada orang sekarang kayak gitu? Ya. Nggak ada. Ini cerita sahabat, ikhwan.